kemudian bagaimana prosedur operasionalnya ketika kita menggunakan bahan baku. Yang kedua, nanti kita juga akan belajar untuk melihat bagaimana ketika kita menggunakan bahan baku, ketika kita melakukan kemudian dapat biaya angkut, ya, terus hubungannya apa ketika dihubungkan dengan penentuan harga pokok bahan baku. Oke, suaranya terdengar jauh ya. Sekarang mungkin sudah tidak. Oke, yang berikutnya gitu ya, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencatatnya. Cara mencatat ketika terjadi transaksi pembelian bahan baku. Kemudian ketika terjadi pemakaian bahan baku. Kemudian ketika kita menentukan harga pokoknya atau HPP-nya terhadap bahan baku. Nanti kita juga akan belajar mengenai EOQ, gitu ya. EOQ atau dikenal dengan istilah menghitung kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ, Quantity Order Economic. Gimana, suara saya sudah lebih jelas? Yang lain? Suaranya sudah ya. Nah, kemudian nanti dalam pembelajarannya kita juga akan belajar bagaimana cara memesan bahan baku pada titik pemesanan atau dikenal dengan istilah reorder point, ya. Kemudian kita akan belajar mengenai apa itu safety stock, bagaimana cara menghitung safety stocknya. Kemudian ketika ada activity based costing, nanti proses pengendalian bahan baku itu seperti apa. Yang terakhir nanti kita juga akan mengetahui bagaimana metode just in time terhadap persediaan bahan baku. Nah, seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketika kita melakukan proses produksi, kita membutuhkan biaya produksi. Ketika kita membutuhkan biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya. Nah, jadi ini ketika ada komponen tiga ini, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, maka dapat terjadi atau terlaksana proses produksinya. Nah, ketika kita mengetahui fungsi dan posisi dari bahan baku, gitu ya, yang pertama yaitu bahan baku atau biaya bahan baku itu nantinya akan digunakan untuk menentukan harga pokok produksi atau COGM atau cost of good manufacture, ya. Nah, kemudian nantinya setelah kita bisa menghitung COGM-nya, cost of goods manufacture-nya, nantinya kita juga akan bisa menentukan HPP-nya. Nah, nantinya kita juga akan bisa menentukan HPP-nya. Jadi biaya bahan baku ini digunakan untuk menghitung harga pokok produksi dan menghitung harga pokok penjualan. Nah, nantinya akan seperti itu. Nah, karena dia digunakan untuk proses produksi, digunakan untuk menghitung biaya produksinya, yang akhirnya untuk mengetahui HPP-nya, gitu ya. Jadi sebenarnya fungsinya bahan baku ini untuk apa? Yaitu tadi untuk mencari harga pokok bahan bakunya, harga pokok produknya, kemudian tidak terjadi pemborosan. Jadi ketika menggunakan bahan baku itu, dia bisa mengendalikan bahan baku tersebut. Jadi yang dimaksud dengan tidak boros itu adalah digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini ada bagian yang mudah, gitu ya, ada bagian yang mudah. Ini adalah prosedur pembelian dan penerimaan bahan bakunya. Nah, seperti yang teman-teman lakukan gitu ya di sistem online, di marketplace, di marketplace, kemudian di shopping online gitu ya. Nah, itu ketika kita mau melakukan pembelian gitu ya, biasanya kita memperoleh formulir tentang bahan baku, perlengkapan, peralatan yang kita butuhkan. Jadi
namanya ini permintaan pembelian atau purchase requisition. Jadi sebelum kita melakukan transaksi pembelian, biasanya kita akan mengidentifikasi apa saja yang kita butuhkan. Oke, kita akan mengidentifikasi apa saja sih yang kita butuhkan untuk proses produksi. Nah, ini ada formulirnya sendiri, misalnya formulir identifikasi kebutuhan. Nah, kemudian nanti kalau sudah teridentifikasi kita butuhnya apa saja, baru masuk ke purchase order-nya. Baru masuk ke purchase order-nya. Nah, ini apa sih purchase order? Nah, purchase order ini adalah permohonan yang kita berikan kepada supplier, yang nantinya di dalamnya itu terdapat informasi mengenai jumlah yang kita butuhkan, mengenai barangnya, harganya berapa, syaratnya dia menggunakan apa, misalnya FOB shipping point atau destination, kemudian syarat membayarnya seperti apa, terdapat diskon atau tidak. Nah, berikutnya adalah laporan penerimaan, gitu ya, laporan penerimaan. Nah, di sini nanti itu adalah informasi ketika kita sudah memperoleh barangnya. Jadi barangnya sudah receive, barangnya sudah diterima. Itu nanti berupa faktur biasanya atau laporan tertulis yang menyatakan bahwa barang telah dikirim dan diterima oleh si pemesan. Soalnya seperti itu. Di situ menyatakan jumlah dan kuantitas barang serta kondisinya. Nah, ini yang teman-teman tunggu ya. Ini yang teman-teman tunggu. Teman-teman bisa lihat di sini ada perlakuan akuntansi berupa pencatatan transaksi. Nah, berupa pencatatan transaksi untuk bahan baku dan perlengkapan. Jadi seperti yang teman-teman masih ingat, ketika kita melakukan pembelian, itu jurnalnya seperti apa? Ketika kita melakukan transaksi pemakaian, itu jurnalnya seperti apa? Nah, yang di sini yang pertama adalah transaksi pemakaian bahan bakunya. Ada pemakaian bahan baku dan ada perlengkapan barangnya. Perlengkapan apa? Di sini ada dua perlengkapan, yaitu perlengkapan administrasi dan perlengkapan pemasaran. Ada juga BOP pabriknya. Nah, karena digunakan untuk proses produksi, jadi keempatnya nanti akan diakui sebagai persediaan bahan baku. Sehingga jurnalnya adalah barang dalam proses, biaya overhead pabrik, beban perlengkapan dan pemasaran, beban perlengkapan administrasi, itu berada di sisi debit. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nah, ini persediaannya, persediaan bahan baku. Nah, di sini untuk mencatat pembelian misalnya, untuk mencatat pembelian dan penerimaannya, ini mudah. Karena apa? Karena transaksi pembelian kan hanya purchase gitu ya. Purchase kalau dia menggunakan metode perpetual berarti nanti langsung akan diakui persediaannya. Jadi jurnalnya debitnya adalah persediaan utang dagang atau persediaan bahan baku, kreditnya adalah utang dagang atau kas. Ya. Kemudian ketika ada retur, nah ada retur, berarti jurnalnya tinggal dibalik. Utang dagangnya berkurang di sisi debit, persediaan bahan bakunya juga berkurang di sisi kredit. Kemudian untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan permintaan pemakaian. Jadi baru mengajukan diri untuk digunakan. Jadi kita butuh, kita mengajukan ke gudang, kita minta bahan baku di gudang. Nah, ini jurnalnya barang dalam proses, BOP pada persediaan bahan baku. Seandainya dikembalikan, misalnya gitu ya, yang dikendalikan. Nah, ini kalau dikendalikan ini jadi berubah. Jadi seperti ini, persediaan bahan baku pada BDP dan BOP pabrik. Nah, ini untuk stock of name-nya, gitu ya. Untuk stock of name-nya, dia jurnalnya biaya overhead pabrik pada persediaan bahan baku. Sampai sini bisa dipahami? Allah bisa.
Sebentar ya, sambil Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita kenalan sama yang namanya EOQ atau Economic Order Quantity. Jangan disingkat EOQ gitu ya. Nggak ada istilah EOQ, jadi adanya ya sebut aja EOQ gitu ya, Economic Order Quantity. Nah, apa itu Economic Order Quantity gitu ya? Jadi Economic Order Quantity atau KPE gitu ya, itu adalah kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan. Jadi intinya ketika kita mau melakukan pemesanan bahan baku yang akan kita gunakan sebagai persediaan dalam 1 tahun, itu kita mau pesan berapa kali. Kalinya pesan itu butuh biaya berapa. Nah, ketika dikalkulasi 1 tahun, itu biayanya berapa. Nah, itu nanti akan kita hubungkan sama safety stock sama reorder point. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai EOQ-nya dulu. Jadi Economic Order Quantity. Jadi kuantitas persediaan berapa banyaknya yang kita pesan untuk kita gunakan sebagai persediaan dengan biaya pemesanan dalam kurun waktu 1 tahun. Penjelasannya itu seperti itu. Nah ini di sini kita bisa lihat gitu ya, ketika kita bicara mengenai biaya persediaan, ketika kita bicara mengenai jual beli atau pembelian gitu ya, maka ketika kita mau melakukan pembelian, mau mengadakan persediaan, itu dikenakan yang namanya istilah biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu carrying cost atau biaya penanganan persediaan. Yang kedua adalah ordering cost atau biaya pemesanan persediaan. Jadi kalau kita mau pesan barang, gitu ya, kita mau pesan barang, misalnya kita anggarkan sekali pesan nanti butuh 50.000 ya untuk ongkos kirim misalnya, atau memang ada sekarang modelnya biaya pemesanan gitu ya. Gojek, di Grab itu kan sudah ada ya namanya biaya pemesanan. Nah, kalau biaya penanganannya itu adalah biaya yang digunakan untuk mensafetykan, mengamankan barang tersebut agar tidak rusak gitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak tepung gitu ya, gimana caranya biar dia plastiknya nggak jebol gitu ya. Terus kemudian dia tidak ditempati oleh kutu gitu ya. Nah, itu biar produknya tetap prima. Itu kan ada biaya untuk pemeliharaannya, seperti itu. Nah, itu dikenal dengan istilah carrying cost. Nah, ketika kita bicara mengenai EOQ, gitu ya, berarti kita akan bicara mengenai biaya persediaan, kita juga akan bicara mengenai jumlah kebutuhan unit dalam 1 tahun, atau di sini disingkat dengan istilah KU, ya. Kemudian biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan pemesanan. Kemudian ada biaya atau harga bahan baku per unitnya dan biaya penanganan persediaannya. Jadi di biaya pemesanan, biaya penanganan, harga bahan baku tiap unit, dan kebutuhan secara keseluruhan. Makanya kalau kita sudah tahu informasinya mengenai 4 hal tersebut, kita bisa mencari EOQ-nya. EOQ-nya dicari dengan cara akar dari 2 dikalikan kebutuhan
kebutuhan dalam 1 tahun, satuannya unit, dikalikan biaya pemesanan, dibagi dengan biaya bahan baku per unitnya, dikalikan dengan biaya penanganan persediaan. Kita masuk ke contohnya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Perkiraan bahan baku selama 1 tahun ke depan untuk produk A adalah 2000 unit. Harga bahan baku A per unitnya adalah 200. Kemudian biaya pemesanannya sekali pesan itu adalah 5.000. Kemudian biaya penanganannya atau carrying cost-nya adalah 10% dari bahan baku. Ditanya adalah berapa KPI-nya, berapa EOQ-nya, gitu ya, berapa kita sekali pesan, itu berapa. Nah, di sini untuk mencari EOQ-nya atau Economic Order Quantity-nya kita cari akar dari 2 dikalikan kebutuhan unit 1 tahun, itu adalah 2000, dikalikan biaya pemesanan adalah 5.000 sekali pesan, dibagi dengan biaya bahan baku per unit, biaya bahan baku per unitnya 1, karena tidak ada, dikali dengan BPP-nya, biaya penanganannya. Biaya penanganannya adalah 10% dari 10% dari biaya penanganannya. 10% dari biaya, ya betul. Yang 5.000 biaya pemesanan, 10% dari biaya pemesanan. Dari bahan baku di sini 10% dari biaya bahan baku. Nah, maka angkanya 2 dikalikan dengan 4.000. 4.000 itu 2 dikalikan 2.000. 2.000 itu adalah kebutuhan selama 1 tahun, dikalikan 5.000, 5.000 ini adalah biaya pemesanan, dibagi 10%-nya dari bahan baku, biaya penanganannya. Hasilnya adalah 1.000 unit. Nah, artinya apa? Artinya jika PT Jaya Abadi akan memperoleh biaya persediaan setahun yang minimum memesan sebanyak 1.000 unit. Jadi kita misalnya pengen tahu kita harusnya pulaannya berapa sih? Nah, setiap kali pulaan kita menggunakan jumlah kuantitas 1.000 unit. Ini kelanjutannya ya. Nah, kelanjutannya untuk contoh perhitungan EOQ-nya, yang pertama jumlah pemesanan dalam 1 tahun. Jadi jumlah kebutuhan unit 1 tahun nanti dibagi dengan EOQ-nya. Jadi kalau kita butuh 2.000 unit, EOQ-nya adalah 1.000, berarti dalam 1 tahun kita melakukan 2 kali pesan. Jadi 2 kali memesan barang. Kemudian biaya pemesanannya. Nah, biaya pemesanannya dalam 1 tahun, berarti setahun 2 kali pesan. Sekali pesan biayanya adalah 5.000. Maka biaya pemesanannya adalah 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Kemudian di sini ada persediaan rata-ratanya, KPE-nya. Dibagi 2. KPE tadi adalah EOQ-nya. Jadi untuk mencari jumlah persediaan rata-rata itu EOQ dibagi 2. 1.000 unit dibagi 2 sama dengan 5.000 unit. Kemudian untuk carrying cost-nya, di situ ada informasi untuk carrying cost-nya adalah jumlah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan dikali biaya bahan baku per unitnya. Jadi jumlah persediaan rata-ratanya 500, biaya penanganannya 10% dari biaya bahan baku. Nah, bahan bakunya sudah ada, jadi 10% kalikan 200 rupiah. Maka untuk jumlah persediaan rata-rata itu 10.000. Jumlah ini ya, jumlah biaya penanganannya. Jadi tadi carrying cost-nya 10% dari bahan baku. Nah, kalau 500 unit berapa gitu ya. Jadi 20 rupiah itu per unitnya. Per unitnya itu butuh 20 rupiah. Kalau 500 unit berarti butuh 10.000 rupiah. Itu contoh simpelnya. Kemudian ini ada contohnya lebih detail.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada contoh soal, gitu ya, contoh soal tentang PT ABC, gitu ya, PT ABC yang memberikan jasa perbaikan untuk perusahaan elektronik, gitu ya. Di sini ada suku cadangnya, gitu ya, ada suku cadang untuk memperbaiki televisi misalnya. Nah, di sini ada informasi bahwa kebutuhan setiap 3 bulan itu 6.250. Berarti artinya apa? Dalam 1 tahun dia itu dikalikan 4. Karena kan 3 bulanan. Berarti setahun dia butuh 6.250 dikalikan 4. Itu sekitar 25.000. Kemudian untuk ordering cost-nya dia 40.000, untuk carrying cost-nya dia 2.000. Pertanyaan yang pertama adalah berapa KPI-nya gitu ya, atau kuantitas ekonomiknya. Nah, ini dicarinya akar 2 dikalikan kebutuhan dalam 1 tahun. Kebutuhan dalam 1 tahun tadi adalah 25.000. 4 kali 6.250. Ya kan? Kemudian dikali 40.000. 40.000 ini adalah biaya pemesanan. Dibagi biaya penanganan persediaan. Untuk harga HPP-nya, harga bahan bakunya, harga pokok penjualannya dia dianggap 1. Nah, itu nilainya adalah 1.000 unit, gitu ya. Nilainya adalah 1.000 unit. 20 sekitar ya 25.000 dikalikan 40 dibagi 2.000. Hasilnya dapat 1.000 unit. Satuannya adalah unit. Kemudian biaya pemesanannya itu setiap tahunnya 6.250 produk, gitu ya. Dikalikan 4 dibagi 1.000. Jadi biaya pemesanannya dia jumlah kebutuhan 1 unit dibagi dengan total unitnya. Jadi dia pesannya itu dalam 1 tahun, dalam 1 tahun pesannya 25 kali. Kemudian biaya pemesanan per tahunnya ya tinggal kita kalikan. Setiap pesan dia 25 kali, sekali pesan 40.000. Ya, berarti 25 kali dikalikan dengan 40.000, 1 juta. Kemudian persediaan rata-ratanya tinggal dibagi 2, 500. Kemudian kemudian untuk biaya persediaannya gitu ya, tadi ada 2, carrying cost sama ordering cost. Berarti 1.000 ditambah 1.000 berarti 2.000 gitu ya, atau 2 juta. Biaya penanganan persediaannya itu tadi persediaan rata-rata dikali biaya penanganan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke reorder point. Nah, ini masuk ke reorder point. Ini adalah istilahnya kita mau pesan kembali itu ketika safety stock itu kapan, gitu ya. Jadi produk persediaan yang aman itu berapa. Nah, ini kita pakai reorder point. 3 faktor yang menentukan kapan bisa dilakukan pemesanan kembali itu adalah lead time barang atau jangka waktu perolehan, tingkat pemakaian, sama safety stock-nya, persediaan pengamanan. Ini contohnya untuk waktu pemesanan kembali itu diperoleh dari jangka waktu perolehan dikalikan dengan jumlah pemakaian bahan baku. Contohnya adalah PT Berjaya Abadi rata-rata perharinya menggunakan bahan baku A sebanyak 8 unit. Jika jangka waktu perolehan adalah 10 unit, maka waktu pemesanan kembalinya adalah jangka waktu perolehan dikalikan dengan jumlah pemakaian. 10 hari dikalikan 8 unit per hari. Jadi ada 800 unit. Jadi setelah mencapai pemakaian 800 unit, dia akan melakukan pemesanan kembali. Nah, ini contohnya. PT ABC memberikan jasa perbankan elektronik. Salah satu komponen penting yang digunakan oleh PT ABC dalam mengerjakan pesanan dari pelanggan adalah komponen X12.
gitu ya. Kemudian PT ABC menggunakan komponen X12 ini sebanyak 200 unit per hari. Diperlukan waktu selama 7 hari sejak pesanan, gitu ya. Bahan baku X ditempatkan sampai diterima. Jadi gini, perolehannya 7 hari, setiap harinya dia menggunakan 200. Logikanya berarti waktu pemesanan kembalinya adalah dia akan melakukan pemesanan kembali ketika mencapai penggunaan 1.400. Nah, itu baru akan melakukan pemesanan. Ini safety stock-nya. Nah, ini safety stock-nya. Nah, ini jadi nanti kita akan gunakan dua hal gitu ya. Akan kita gunakan dua hal, reorder point tanpa safety stock dan reorder point dengan adanya safety stock. Jadi untuk mengatasi kemungkinan adanya kekurangan, untuk ketika kita melakukan melakukan reorder point gitu ya, dilakukan untuk mengatasi kemungkinan adanya kekurangan atau kehabisan persediaan bahan baku. Ini disebutnya stock of cost-nya. Kemudian safety stock ini juga digunakan untuk meningkatkan biaya penanganan persediaan ketika jumlahnya ini tidak terlalu besar. Jadi kalau kita menentukan biaya penanganan juga jangan terlalu besar-besar ya, nanti siapa yang akan bayar. Kemudian safety stock ini yang optimum nanti dicapai pada kuantitas yang menghasilkan jumlah biaya tahunan yang paling rendah sebagai akibat dari kekurangan persediaan dan biaya penanganan persediaan. Jadi istilahnya mendingan nyetok daripada nanti kita nggak bisa nyetok, nanti nggak bisa loh, keburu ada ini. Sorry ya, yang ini tadi adalah tanpa safety stock ya. Yang ini tadi yang kita diskusikan begini tadi tanpa safety stock. Sedangkan yang ini sudah menggunakan safety stock-nya. Nah, di sini diilustrasikan bahwa dia melakukan pemesanan sebanyak 10 kali setahun. Kemudian biaya kekurangan persediaannya 60.000, carrying cost-nya sebesar Rp1.000. Nah, ini tingkat persediaan pengamanannya, safety stock-nya dalam satuan unit, dan ini adalah probabilitas kekurangan persediaan. Nah, kita masuk ke ilustrasinya. Nah, ilustrasinya di sini pada rumit ya. Oke, kita masuk ke ilustrasinya. Nah, di sini ada safety stock-nya, persediaan pengaman dalam satuan unit. Kemudian probabilitasnya sesuai yang tadi gitu ya. Nah, ini kekurangan persediaan per tahun gitu ya. Nah, ini dicontohkan gitu ya, dicontohkan bahwa kekurangan persediaan per tahun itu diperoleh dari jumlah pesanan per tahun. Nah, jumlah pesanan per tahun dalam contoh di sini dia 10. Dari mana 10 dari sini? Nah, ini 10 dikalikan probabilitas kekurangan persediaan. Jadi 10 dikali 5. Kemudian 10 dikali 3, 10 dikali 1, 10 dikali 0,05%. Ketemu angka 53102. Ini dikalikan. Yang kedua, biaya kekurangan persediaannya, itu probabilitas kekurangan persediaan dikalikan selisihnya. Nah, selisihnya di sini contohnya 60.000. Dari mana 60.000? Sini dikalikan 50% dikalikan 300.000 ya. Soalnya berarti 50%. Kolom D 300.000 diperoleh dari kolom B, oke.
50%, kemudian dikalikan biaya kekurangan persediaan. Ini harusnya berapa? Harusnya apakah 300.000 atau 30.000? Harusnya ini kolom C-nya ya. Kolom C dikalikan kekurangan persediaan per tahun. Nah, ini dikalikan sini. Dikalikan 60.000. Ya, ini harusnya bukan yang probabilitasnya. Ini kolom C. Ini keliru ini. Ini harusnya C. Kemudian biaya kekurangan persediaannya sudah. Biaya penanganan persediaannya 100, 150, 200. Ini tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini kolom C dikalikan dengan kolom D. Ini kolom E nih. Oh, dari sini. Ini dikalikan 1000. Yang ini keliru. Ini keliru ini ya. Jadi yang C ini adalah 50% dikalikan 10. Jadi 5, 3, 1,5. Yang ini, biaya kekurangan persediaan ini diperoleh dari 5 dikalikan 60.000. Biaya kekurangan persediaannya 60.000. Kemudian yang ini, yang E itu kolom A ini 0, 100, 150, 200 dikalikan dengan biaya penanganan persediaan per unitnya. Dikalikan 1000, ini 0, dikalikan 1000, 100.000, kalikan 1000, 150 gitu. Jadi ada kekeliruan di sini. Terus kalau jumlah biayanya ya tinggal nambahin aja. Mudah ya. Masuk ke sini. Masih satu lagi ya, satu lagi di sini. Nah, di sini PT ABC memberikan jasa perbaikan garansi untuk perusahaan elektronik. Melakukan pemesanan sebanyak 5 kali dalam setahun. Biaya atas kekurangan persediaan 120.000. Biaya penanganan persediaan adalah 2.000. Ingat ya, ini yang pakai safety stock. Probabilitas kekurangan persediaan dengan berbagai tingkatan persediaan. Ini informasinya, kalau misalnya tingkatan persediaannya 0 unit, probabilitasnya 40. Kalau 100 unit, dia 20. Semakin banyak, probabilitasnya dia semakin kecil. Pertanyaannya, berapakah jumlah persediaan pengaman yang optimum dan berapakah biayanya? Jadi safety stocknya berapa, biayanya berapa, gitu ya. Nah, ini tinggal kita kalikan yang tadi itu. Ini 10, 5, 2,5, 150. Nah, ini diperoleh dari tadi persentase dikalikan angkanya. Yang pertama 10, 5. Yang ini itu hampir sama dengan yang tadi ya. Sebentar. Ini 10.
Kekurangan persediaan per tahunnya ini 10, 5, 2,5, 1,5. Ini diperoleh dari sini. Persentase hampir sama dengan yang tadi ya. Ini kan dikalikan 10 ya. Dikalikan 10, 50%. Nah, yang ini dikalikan 40%-nya dari sebentar. Yang ini berarti angka 5, 20. Ini saya cek dulu ya. Ini nanti keliru lagi nggak? Jangan-jangan keliru. Kalau dikalikan 10, jumlah pesanan per tahunnya berapa ini? Empat 40% dikalikan, kalau 40% kan 10 kan 4 ya. Dua, 2%-nya ini, 5%-nya. Yang ini nanti saja saya ceknya dulu. Ini jangan-jangan ininya beda. Jadi no unit ya. Ini 200 kemudian ini 10, berarti persentase 40 dan probabilitas ya. Ya, berapa? Ini nggak komplit ini. Sudah dikalikan ini ya. Ini nggak komplit ini ya. Angka 10 nggak disebutkan kebutuhannya dia. Kebutuhan dia berapa? Kalau 10 kali 0 ya 0 harusnya. Nggak disebutkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan?